Orang yang bangkrut, yang sebenar-benarnya bangkrut adalah orang yang datang dengan membawa pahala puasanya, sholatnya, hajinya, umrohnya, tapi melakukan kezaliman terhadap orang lain, mencaci maki seorang, menghibah seorang. Ini kemudian walaupun tadi dia pahalanya sudah segunung, sudah besar sekali, di akhirat nanti nggak bisa dia balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Para hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya serta taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya serta ma'unahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya salat subuh berjamaah, kemudian juga melanjutkan dengan ta'lim, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala apa yang kita lakukan dari amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sehubungan kita berada di dalam salah satu di antara Ashhurul Hurum, berada di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang Allah sebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan dari sebelum adanya bulan Ramadan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, ya, sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, tentang kemuliaan bulan-bulan ini. Dan bangsa Arab pun, ya, sejak dahulu, ya, mungkin ini juga bagian dari millah Ibrahim, ya, bangsa Arab sudah mengenal bulan-bulan ini, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan untuk itu marilah kita baca dan renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Sebelumnya kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya, musibah, virus, corona dan sebagainya, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah ini sudah berada dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan peredaran masing-masing benda-benda langit, di mana bumi berputar pada porosnya, juga mengelilingi matahari, kemudian bulan berputar mengelilingi bumi, juga bagaimana matahari itu beredar pada garis edarnya, seperti yang disebutkan dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari beredar pada tempat peredarannya, dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah merupakan ketentuan ketetapan dari Allah Al-Aziz Al-Alim yang maha perkasa. Al-Alim yang maha mengetahui, maha perkasa arti Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan itu semua, menciptakan alam semesta ini yang begitu dahsyat, yang begitu besar, dan mengaturnya. Alim, maha mengetahui segala detail-detail, ya, peredarannya yang begitu teliti, yang begitu teratur, yang tidak melenceng satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatunya. Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan bagaimana peredaran ini dengan peredaran matahari, bulan, buminya, di mana dengan bumi mengelilingi matahari kita bisa menentukan bagaimana, ya, 1 tahun itu, ya. Kemudian juga dengan bulan mengelilingi bumi,
Ya, kita bisa mengetahui bagaimana bulan-bulan menurut hitungan qamariyah. Kalau ada hitungan juga syamsiyah yang seperti biasa kita kenal, ada dua perhitungan, baik itu qamariyah maupun syamsiyah, itu kedua-duanya adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penanggalan ya secara syamsiyah yang kita kenal, yang kita biasa juga pakai ya, seperti ada bulan Januari, Februari dan seterusnya. Itu perhitungan berdasarkan matahari. Kalau Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani itu perhitungan berdasarkan bulan. Kedua-duanya ini ya tidak ada masalah ya, karena ini adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman ya yang menjadi masalah ya biasanya dengan penamaannya saja. Karena kalau di penamaan di bulan-bulan Masehi, bulan-bulan Syamsiyah itu ya, atau disebut dengan penanggalan Masehi ya, dimulai dari kelahiran, dihitung katanya dari kelahiran Nabi Isa penanggalannya. Kemudian nama-namanya itu yaitu pakai nama-nama ya Kaisar Romawi dan sebagainya seperti itu ya, penamaannya ya. Tapi secara hitungannya ya, perhitungannya itu adalah ketentuan Allah ya, perhitungannya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan ya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini juga disinggung seperti yang pernah saya jelaskan tentang bagaimana Ashabul Kahfi tidur di dalam gua ya, selama berapa tahun? Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a ya. Mereka tinggal di gua ya. Mereka tertidur Ashabul Kahfi dalam gua 300 sinina, 300 tahun ya, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9 tahun. Jadi ini maksudnya 300 tahun atau 309 tahun. 300 tambah 9. Ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan ini tidak lain adalah mengacu kepada dua penanggalan tadi. Karena Allah tahu nanti manusia ini akan ada yang pakai dua penanggalan ini. Ada yang menggunakan ya peredaran matahari ya, atau bumi, peredaran bumi terhadap matahari. Ada juga yang menggunakan ya peredaran bulan terhadap bumi. Karena dua-duanya ini ya, ini juga adalah bagian dari ketentuan Allah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala singgung juga dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang kepada engkau tentang ahillah, hilal. Kenapa kok berubah-ubah? Hilal itu dari asalnya ya, hilal itu artinya bulan sabit ya. Bulan itu ke asalnya kecil, kemudian menjadi besar, kemudian jadi mengecil lagi ya. Mereka bertanya, Allah tidak jawab pertanyaan ini dengan menerangkan secara ilmiah masalah itu, karena Allah tahu ya bagaimana ya, pemahaman pada waktu itu ya. Mereka kalau dijawab pun nantinya nggak mengerti, tapi Allah langsung jawab kepada tujuan adanya perubahan ini. Qul hiya mawaqitul linnas. Katakanlah ini adalah sebagai penentuan waktu bagi manusia. Nah ini yang jadi penentuan waktu mengenai dengan peredaran bulan ini adalah merupakan
penentuan waktu yang ditetapkan oleh Allah dalam hubungan mengenai syariat, mengenai syariat Islam, syariat kita ditentukannya yaitu dengan menentukan peredaran bulan tadi, perubahan bulan dari sabit sampai kemudian purnama, kemudian mengecil lagi dan menghilang. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Itu adalah perubahan tersebut untuk menentukan waktu-waktu bagi manusia dan juga untuk menentukan kapan kalian bisa melaksanakan ibadah haji. Ini disebutkan seperti itu. Penentuan kapan ibadah haji yaitu pada bulan-bulan haram niatnya boleh, tapi puncaknya adalah Hajju Arafah. Haji itu adalah dengan wukuf di Arafah. Tanggal berapa wukuf di Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan 9 Juli, 9 Maret, 9 apa, bukan. Tapi ini ditentukan adalah 9 Dzulhijjah. Penggunaan waktu-waktunya berdasarkan Qamariyah. Ini penggunaan waktu-waktu yang berhubungan dengan syariat. Oleh karena itu penting kita ajarkan anak-anak kita tentang bulan-bulan Hijriah ini, karena bulan-bulan ini sangat berkaitan dengan ketentuan di dalam syariat agama kita. Kita bisa tahu bulan Ramadan kapan, apakah itu jatuh bulan Agustus, Juli, atau Desember atau apa? Kita nggak bisa tahunya adalah dengan tanggalan Hijriah ini atau tanggalan berdasarkan Qamariyah, awal Ramadan, kemudian awal Idul Fitri, kita tahunya tanggal 9 Dzulhijjah kapan. Itu semuanya berkaitan dengan bulan yang ditentukan dalam ketentuan bulan-bulan Qamariyah ini. Tadi kembali saya singgung bahwasanya bulan Syamsiah juga perhitungan ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dalam penghitungan berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di goa. Ashabul Kahfi tinggal di goa, Allah katakan 300 sinin, 300 tahun. Tapi wazdadu, mereka tambahkan, artinya ada orang yang menambahkan itu 309 tahun. Ternyata 300 ini adalah apa Allah Subhanahu wa taala, apakah tidurnya mereka ini 300 apa 309 tahun? Tetap tidurnya sama. Cuman ketika dia menghitung secara syamsiah, dihitung itu 300 tahun. Tapi ketika menghitung dengan cara Qamariyah ternyata 309 tahun. Saya pernah terangkan hal ini, kita bisa hitung, buktikan. 300 tahun ini menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala 300 tahun, kalau dihitung dengan jumlah hari dalam setahun menurut peredaran matahari atau kalender Syamsiah, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kata Allah, mereka ini Ashabul Kahfi tidur di goa 300 tahun. Coba kita hitung kali 365, maka akan kita dapati 109.500 hari. 365 kali 300 itu 109.500 hari. Mereka tidur segitu, 109.500 hari. Tetap seperti itu. Cuman dalam jangka waktu 109.500 hari ini, tergantung menghitungnya dengan apa. Kalau dibagi 365, perhitungan Syamsiah, maka itu menjadi 300 tahun.
Jadi 109.500 hari kalau dibagi 395, maka itu menjadi berapa? 300 tahun. Tapi kalau angka ini 109 hari 500 tahun kalau dibagi dengan hitungan Komariah, hari dalam hitungan Komariah itu sekitar beda antara Syamsiah Komariah itu sekitar 11 harian ya. Oleh karena itu tanggalan selalu, misalnya tahun kemarin kita awal Ramadan bulan apa, terus tahun ini pasti akan mundur sekitar 11-12 hari seperti itu. Nah ini kalau 365 dikurang 11 atau 12 hari, 11,5 gitu ya, maka itu 355 atau 354 ya, 354. Tadi 109.500 hari dibagi 354, maka ketemu 309, sekian, 309 tahun ya, berarti 309 tahun. Tidurnya Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Syamsiah dia 300 tahun, kalau menurut hitungan Qamariyah dia itu 309 tahun. Jadi dua-duanya benar ya, tidak. Dua-duanya Allah sebutkan karena Allah tahu nanti ada orang yang hitung dengan dua hitungan ini. Tapi di ayat yang lain seperti yang saya katakan tadi, ketika berbicara mengenai syariat, mengenai hukum-hukum, mengenai ibadah, tata cara ibadah kita ya, maka itu digunakan perhitungan berdasarkan Qamariyah ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu adalah kata Allah, itu adalah merupakan ketentuan waktu bagi manusia dan untuk menentukan kapan kalian melaksanakan ibadah haji. Juga bukan ibadah haji, kita mau puasa misalnya ayyamul bid, puasa di saat purnama, yaitu 13, 14, 15 bulan apa? Bukan bulan Masehi kan, bulan Qamariyah semuanya. Nah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala juga yang disebutkan kemudian di dalam ayat ini. Di antara 12 tersebut maksudnya adalah 12 bulan Qamariyah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini berkaitan dengan syariat kita, tentu yang disebut 12 bulan ini adalah bulan Qamariyah ya. Bulan Qamariyah. Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya, 4 bulan yang dimuliakan ini nggak disebutkan dalam Al-Qur'an juga. Nggak disebutkan bulan apa. Ya. Ya, tapi hal ini sudah maklum, sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, ya, mereka sudah tahu, sehingga mereka itu benar-benar menghormatinya. Ya, ketika mereka berperang masuk ke bulan Muharram, ya, bulan-bulan yang dimuliakan ini apa? Dzulqa'dah atau Dzulhijjah ya, atau Muharram atau bulan Rajab, mereka berhenti berperang karena takut, karena mereka benar-benar menghormati bulan ini. Bahkan kemudian ya, walaupun mereka kemudian nakal, artinya mereka tetap hormati bulan-bulan ini ya, nggak mau berperang, tapi bulannya digeser ya, bulannya itu digeser ya. Di ayat sesudahnya dalam surah At-Taubah tadi ayat 37-nya Allah Subhanahu wa taala sebutkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya ya, penundaan bulan haram. Jadi kalau mereka ini lagi perang, wah ini udah dikit lagi menang nih, ntar masuk bulan haram, kalau berhenti ntar kita belum tentu menang, digeser bulannya. Jadi tetap mereka itu menghormati bulan tersebut, tapi saking mereka ingin ikuti hawa nafsu mereka ya, mereka rubah itu bulannya ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, kata Allah, sungguhnya
Ya, an-nasi itu arti nambahin, digeser jumlah bulan itu ziyadatun fil kufri, itu adalah penambahan di dalam kekafiran, ya. Artinya ini adalah perbuatan akal-akalan mereka, ya. Padahal ketika bulan haram Allah tetapkan itu adalah bulan yang harus dihormati, ya. Jangan kalian melakukan kezaliman di situ, ya. Tapi kadang-kadang mereka geser, ya, saking arti mereka nggak mau di bulan itu melakukan sesuatu yang dilarang, ya, tetap seperti itu. Tapi banyak kaum muslimin sekarang ini, ya, nggak pandang itu bulan haram atau bulan apa, melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutkan, ya, tentang Ashhurul Hurum ini, kemuliaan bulan haram ini, ya, Allah sebutkan dzalikad dinul qayyim. Itu adalah ketetapan, ya. Ad-din artinya kepatuhan, kepasrahan kepada Allah. Al-qayyim yang lurus. Baik kepatuhan alam semesta ini kepada Allah maupun kepatuhan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang mukminin, ya. Ini dzalikad dinul qayyim. Ini ketetapan Allah tentang Ashhurul Hurum, tentang bagaimana, ya, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ini bagaimana terus dari zaman dahulu sampai sekarang, dari sejak diciptakan sampai sekarang nggak berubah. Ini menunjukkan bagaimana alam semesta ini tunduk patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga bagi manusia, kalau manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai makhluk yang fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah angkat, ya, derajatnya manusia ini tetap mau mulia, maka jangan, ya, langgar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram ini. Oleh karena itu Allah katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi fihinna, pada bulan-bulan tersebut, anfusakum, diri kalian. Bukan berarti di luar bulan itu boleh berbuat zalim, tapi di sini, ya, penekanan, ya, bagaimana di bulan ini, ya, lebih, ya, diancam lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan kezaliman. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi pada bulan-bulan tersebut anfusakum, diri kalian. Di sini kata fala tadzlimu fihinna anfusakum memiliki dua makna, ya. Jangan kalian menzalimi diri kalian, maksudnya artinya jangan kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Berbuat zalim terhadap diri sendiri maksudnya apa? Apa kita pukulin diri kita? Enggak, bukan. Maksudnya berbuat zalim pada diri kita sendiri adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Karena apa? Karena akibat kita bermaksiat kepada Allah, kita melanggar perintah Allah, kita menentang Allah Subhanahu wa taala, itu akibatnya nanti akan kita rasakan sendiri ketika mendapatkan azab, naudzubillah min dzalik. Jadi fala tadzlimu anfusakum, yang pertama maknanya jangan kalian melakukan suatu dosa, ya, jangan kalian menzalimi diri kalian dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya, itu ketika misalnya banyak di dalam ayat-ayat Quran yang disebutkan. Sebagai contoh, ya, ketika Nabi Allah Adam diperintahkan untuk tinggal di dalam surga dan dipersilahkan fakula minha haitsu syi'tuma, silahkan kamu berdua makan, ya, sesuai kehendak kamu dari apa-apa yang ada di surga ini, silahkan makan apa saja, tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, tapi jangan deketin ini pohon, ya, ada satu. Jadi
banyak di antara segala sesuatu yang ada di surga ini dibolehkan, hanya satu yang dilarang. Ya, hanya satu yang dilarang. Ini juga sebenarnya gambaran nanti ya ketika di dunia. Yang di dunia ini sebenarnya yang dihalalkan itu banyak, yang diharamkan sedikit, gitu ya. Seperti itu. Tapi juga di antara yang halal bukan berarti semuanya boleh diambil, ya. Yang halal boleh dimakan, enggak, ya. Allah perintahkan lagi kita harus makan bukan saja halal tapi harus thayyib, ya. Jadi halalan thayyiba, ya. Seperti itu. Jadi ini Nabi Adam ketika dilarang memakan satu pohon ini, dari buah satu pohon tersebut, ya, ternyata ya, terkena godaan syaitan, akhirnya Nabi Adam makan ini. Berarti melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya, Allah keluarkan dari surga. Dan Nabi Adam kemudian menyadari kesalahannya, kekhilafannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya mengatakan, bukan saja Nabi Adam ya, berikut istrinya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya mengatakan rabbana zalamna anfusana, lihat, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya, arti menzalimi tadi seperti ya, saya bukan kita katakan oh mukulin diri atau mau nyakiti diri, enggak. Dengan melanggar perintah Allah berarti kita telah menzalimi diri kita sendiri. Ya. Ini makna yang pertama dari al-zulm, ya, fala tadzlimu anfusakum. Begitu juga sebenarnya ayat yang sama, ya, yang seperti ini, fala taqtulu anfusakum, ya, itu jangan kalian membunuh diri kalian. Maksudnya ya, itu membunuh diri sendiri itu juga bermakna membunuh orang lain, karena orang lain adalah juga bagian dari diri kita. Nah ini fala tadzlimu anfusakum, makna yang pertama fala tadzlimu anfusakum artinya jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya. Ini terutama sekali yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau menzalimi diri kita sendiri, ya, termasuk yang paling besarnya adalah ya, dengan melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah, itu kezaliman yang paling besar. Seperti dalam surat Luqman, idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, ya, kata Luqman, ya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian ya, mensekutukan Allah, innasyirka, sungguhnya kesyirikan itu adalah dzulmun azim, itu adalah kezaliman yang dahsyat, yang besar. Jadi ya, zalmun nafs, menzalimi diri sendiri, ini ya, yang pertama ya, yaitu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ya, fala tadzlimu anfusakum, ya, juga ini bisa berarti ya, makna yang keduanya adalah menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain walaupun nampaknya orang lain yang dizalimi, tapi sebenarnya juga itu dampaknya akan kembali kepada diri sendiri. Bahkan ini kalau menzalimi orang lain ini ya, ini lebih repot, ya, lebih repot taubatnya. Kalau orang menzalimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia bertobat, minta ampun, dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mudah Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya, innallaha ya, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Juga Allah Subhanahu wa taala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadisnya, innallaha yaghfiru taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah akan mengampuni taubatnya seorang hamba sebelum dia sekarat. Jadi itu lebih mudah. Tapi kalau zalim kepada orang lain, kita menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, mencederai kehormatan orang lain, bahkan misalnya membunuh orang lain, maka itu dosanya lebih berat. Karena itu tidak hanya berhubungan dengan Allah, kita harus minta ridha kepada orang yang pernah kita zalimi. Ini lebih berat, ya. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala larang, ya, terutama di bulan-bulan haram ini untuk kita melakukan kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, banyak ini, ya, orang sekarang kaum muslimin dan juga dalam sejarah Islam banyak kaum muslimin melakukan kezaliman nggak pandang bulannya. Kalau dulu kita dengar kaum jahiliyah, mereka takut melakukan perbuatan zalim, ya, kalau masuk bulan-bulan haram ini. Tapi banyak, ya, orang yang mengatakan muslim tapi mereka langgar ketentuan Allah, mereka melakukan kezaliman bahkan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram maupun Rajab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada, ya, bersabda di kalangan kaum muslimin pada waktu itu, ya, di padang Arafah. Rasulullah bertanya, ya, khutbahnya panjang. Salah satu di antaranya, di antara khutbahnya Rasulullah bertanya, ayyu yaumin hada, ayyu baladin hada, ayyu syahrin hada. Ya, hari apa ini? Ya, bulan apa ini? Ya, negeri apa ini? Sahabat diam. Ya, kan masa sih Rasulullah nggak tahu? Ya. Kan ini adalah bulan haji, kan lagi melaksanakan ibadah haji di padang Arafah, di Yaum Arafah, kemudian di negeri, ya, Mekah, kan seperti itu. Sahabat mengira, ya, fadhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, ya, sehingga kami mengira barangkali Rasulullah mau rubah kali namanya ini, ya, karena bertanya, ya, kepada kita. Lalu sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ya. Ya. Lalu Rasulullah melanjutkan, alisa hadza syahrul haram, bukankah ini bulan haram? Alisa hadza baladul haram, ya, bukankah ini adalah negeri yang haram, arti yang mulia? Bukankah kita maksudnya berada di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, ya, di Baladul Haram, di tanah haram. Lalu Rasulullah SAW katakan, inna dima'akum wa amwalakum, ya, haramun alaikum kayaumi kahormati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu haram. Artinya itu juga merupakan suatu yang dilarang untuk dicederai, untuk dilukai, untuk disakiti, untuk dijelek-jelekan kehormatan kalian itu, ya, darah kalian, harta kalian itu haram, ya, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, ya, seperti kemuliaannya, ya, bulan ini di negeri ini, ya, dan di hari ini. Jadi ini ditegaskan kembali oleh hadits Nabi kita Muhammad SAW tentang kemuliaan bulan-bulan haram ini. Artinya di bulan-bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan, ya,
dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang zalim, karena ini ya berkonsekuensi akan dilipat gandakan ya dosanya ya. Sebaliknya kalau kita melakukan kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu anfusakum. Dan juga ya ada hadis Nabi ya, yang sering kita dengar tentang al-muflis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu yang muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang ya kalau dia bertransaksi, berbisnis barangnya habis, duitnya nggak ada, itu bangkrut kan gitu. Barang kalau orang masih barang habis tapi duitnya kumpul kan itu bukannya bangkrut ya, dia bisa bertransaksi lagi. Kalau yang namanya bangkrut ya barangnya habis, duitnya kagak ada. Itu kata sahabat. Emang itu arti muflis, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-muflisu, orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang sebenar-benarnya bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang nanti di yaumil qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa hajjihi wa amalihi shalih. Orang yang datang dengan membawa pahala puasanya, salatnya, banyak pahalanya, salatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, umrohnya, pahala sedekahnya, pahala banyak deh. Tapi di samping itu, di samping banyak amalnya, dia juga banyak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Wa qad jaa wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza wa safaka dima hadza ya. Tapi di samping itu dia juga ya pernah melakukan ya mencaci maki seseorang ya, menghibah seseorang, mencederai kehormatan seseorang, memfitnah seseorang, mengambil harta seseorang, bahkan membunuh seorang. Ini kemudian walaupun tadi dia pahalanya sudah segunung ya, sudah besar sekali, di akhirat nanti nggak bisa dia balas. Minta maaf barangkali sama orang tersebut ya. Ini maksudnya kalau waktu di dunia dia belum sempat meminta ridho kepada orang yang pernah dizaliminya ya. Di akhirat nanti apa mungkin wah minta maaf aja pada itu? Tidak, semua orang itu nafsi-nafsi, semua orang pengen selamat, ingin mendapatkan, kalau ditimbang amalnya ini ingin pahalanya itu akan lebih besar daripada dosanya. Nah ini orang yang muflis tadi, yang banyak amalnya tapi juga banyak kezalimannya terhadap orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan dari amalnya itu yang segunung itu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi sebagai pembayaran dari kezaliman yang pernah dilakukan. Karena dia membayar dengan uang pada waktu itu, mungkin waktu di dunia ya pernah ngambil harta orang, apalagi dia korupsi misalnya, bagaimana mengembalikannya pada di sana? Ya nggak punya harta. Itu amalnya tadi ya diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Belum cukup, ada lagi datang orang yang pernah dia sakiti juga, yang pernah difitnah misalnya, dicemarkan nama baiknya, diambil lagi pahalanya, diberikan lagi, sampai semua habis dia punya pahalanya. Padahal orang yang datang menuntut kepadanya masih banyak. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sudah tidak punya lagi pahala, dosa orang itu diambil, timpakan kepada dirinya, sehingga kemudian yang tadi dia punya modal pahala banyak akhirnya habis, bangkrut. Inilah kata muflis yang sebenarnya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sebenarnya bangkrut nanti di akhirat
ya, pada saat amalnya habis, ya, bahkan dosanya menjadi bertambah. Ini keterangan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, alla taziru waziratu wizru ukhra, bahwasanya seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Memang dia tidak menanggung dosa orang lain, tapi ini adalah yang dia tanggung, dosanya dirinya sendiri terhadap orang lain, bukan dosa orang lain. Orang misalnya berbuat dosa, kemudian dosanya ditimpahkan kepada dia, padahal dia nggak pernah menzalimi orang lain. Enggak, itu ya, tidak mungkin seperti itu. Ini yang dilakukan adalah, ya, yang Allah kasih keadilan ini yang diterangkan oleh sabda Nabi tadi, sebenarnya dia itu menanggung dosanya sendiri, ya, dosa yang dia lakukan terhadap orang lain, ya. Nah, ini tidak, hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Quran yang tadi, ya, alla taziru waziratu wizra ukhra, ya. Dan ini kezaliman, ya, adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Berkali-kali Allah katakan, innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka terhadap orang yang zalim. Allah benci, ya, kepada kezaliman dan orang yang berbuat zalim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah terhadap mereka yang zalim. Juga Allah sebutkan, fala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali terhadap mereka-mereka yang zalim. Jadi orang yang berbuat zalim itu dibenci oleh Allah, dan juga dibenci, pasti dibenci oleh masyarakat, ya, dibenci oleh masyarakat, ya, dibenci oleh manusia. Karena perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang secara fitri pasti kita nggak akan suka, ya. Nah, kalau kezaliman merata, ini dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala akan turun, ya. Orang-orang Yahudi diazab oleh Allah, ya, mereka yang asalnya bisa menikmati, bisa memancing ikan di hari Sabtu, memakan makanan daging macam-macam, Allah haramkan itu. Karena apa? Karena kezaliman mereka. Fa bidzulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang asalnya dihalalkan buat mereka. Mereka boleh asalnya memancing di hari Sabtu, boleh, ya, di hari apapun boleh, tapi karena kezaliman mereka, ya, akhirnya dilarang memancing di hari Sabtu. Padahal di hari Sabtu pada waktu itu Allah perlihatkan ikan sampai datang ke pantai, sampai ke pinggir pantai itu ikan banyak sekali. Mereka dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kenapa? Karena kezaliman mereka. Arti dihalalkan sesuatu yang baik, padahal mereka lihat, mereka dapat, ya, mereka bisa dapat aturannya, ya, mereka bisa makan. Nah, ini dikhawatirkan, ya, dengan kezaliman, ya, yang dilakukan misalnya di negeri ini, kezaliman baik dari rakyatnya atau kezaliman dari pemimpin-pemimpinnya, pemegang kekuasaan, ya, ini dikhawatirkan turun azab Allah nanti. Akhirnya apa? Bukan saja seperti wabah seperti ini, atau bisa saja, ya, kita punya kekayaan Indonesia ini kaya dengan hutannya, lautnya, kita saksikan, ya, tapi kita tidak bisa menikmati. Artinya Allah berikan adab dengan apa? Dikuasai oleh orang asing, ya, tanahnya, ya, hasil buminya, ya, tambangnya, semuanya dikuasai. Akhirnya kita cuma ngelihat doang, cuma menyaksikan. Persis seperti orang Yahudi ketika hari Sabtu ngelihat banyak banget ikan, tapi dia nggak bisa, nggak boleh, dilarang, ya, terhalang. Arti diharamkan itu bermakna mamnu, dilarang. Nah, bisa juga, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini, ya, tidak terjadi. Bagaimana bisa saja nanti kita ini, ya, di Indonesia, ya, menjadi seperti itu, ya, kita melihat kekayaan ini begitu kayanya Indonesia, tapi semuanya dimiliki oleh orang lain. Kita bangsa Indonesia, ya, tidak memilikinya, itu karena kezaliman, naudzubillah.
Oleh karena itu ya, mudah-mudahan Allah hindari hal ini ya. Oleh karena itu kita banyak-banyaklah memohon seperti apa yang dicontohkan oleh kakek kita Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika salah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta ampun, dengan beristighfar, insyaallah Allah angkat segala musibah, segala mara bahaya, segala adab yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat ini dengan kekuatan istighfar. Kalau kita memohon kepada Allah ampunan, bertobat kepada Allah dari segala kesalahan yang kita lakukan. Ya, ini saja ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat kita selalu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun darinya, memohon maghfirah darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya dan menghindarkan kita, mengangkat dari kita musibah-musibah yang sedang menimpa negeri kita ini. Allah angkat, Allah sembuhkan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, Allah angkat musibahnya dan Allah pelihara kita dari segala bahaya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.